Akuntabilitas itu adalah salah satu core-nya daripada untuk mengeksekusi sebuah strategi dengan baik. Salam sehat, selaras Pak Daril, Mas Daril, Pak Elo, dan juga Pak Dewo. Thank you sharingnya. Mohon ide, adakah contoh atau aplikasi membangun sistem tanggung jawab dalam tim? Seperti apa? Silakan, Pak Elo atau Pak Dewo, monggo. Baik, terima kasih Mas Daril, dan wah, salam sehat selaras ini saya kok kayaknya pernah dengar ya, punya siapa ya? Di program malam ya. Baik, jadi akuntabilitas itu sebenarnya kan salah satu budaya yang harus dibangun di dalam tim. Karena di mana tidak ada akuntabilitas, tidak ada eksekusi. Nah, contohnya apa? Kita ambil contoh yang paling sederhana saja. Kalau di tim kecil kami, setiap hari Senin pagi jam 9 sampai jam 11 atau maksimal jam 12 kita ada weekly meeting. Nah, di weekly meeting itu kan kita pasti meng-review dong. Ya, pekerjaan minggu lalu seperti apa dan apa yang menjadi highly important goals kita selama minggu ini. Apa yang menjadi prioritas-prioritas. Kemudian di masing-masing tugas kan ada PIC-nya, ada person in charge-nya, sesuai dengan section masing-masing. Dari sales marketing ngapain, dari IT ngapain, dari finance accounting melakukan apa. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita putuskan di hari Senin bersama, itu dieksekusi tidak? Di siang harinya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtunya. Nah, pertanyaannya, bagaimana yang memastikan orang-orang itu mengerjakan? Nah, di sini accountability team itu juga penting. Karena kan mereka ikut meeting kemarin itu. Tetapi ternyata mereka melihat temannya itu tidak accountable, tidak mengerjakannya. Nah, pertanyaannya kenapa dia tidak accountable? Nah, bagi kami yang memang menyukai bagian budaya, ini ada hubungannya dengan budaya. Maka di tempat kami sudah menggaungkan terus-menerus, kita punya 3 budaya. 3C namanya, kredibel, jujur, kompeten, harus ahli di bidangnya, dan kolaboratif, harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Tetapi kemudian kita selalu mengatakan begini, lampaui batas beri solusi raih target. Lampaui batas beri solusi raih target. Sehingga bagi dia yang hari Senin besok, minggu depannya kita meeting dan tidak mengerjakan, harusnya merasa malu. Bahwa dia tidak mengerjakan bagian itu. Nah, peran dari manager, peran dari section head, peran dari supervisor, adalah memastikan bahwa budaya akuntabilitas itu tercipta. Bagaimana caranya? Itu nanti udah masuk di dalam konsultasi mengenai membangun budaya organisasi. Nah, silakan Pak Dewo dari pengalaman di perusahaan bisa dibantu ditambahkan. Silakan Pak Dewo. Silakan Pak Dewo. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Ya, seperti yang Pak Dewo sampaikan tadi, memang itu hal yang sangat penting. Sahabat sekalian, bahwa akuntabilitas itu adalah salah satu core-nya daripada untuk mengeksekusi sebuah strategi dengan baik. Sebenarnya kita sudah masuk ke dalam bagian strategi, karena atau yang di sini istilah kita pakai radical discipline of execution, karena di dalamnya salah satunya adalah berisi mengenai akuntabilitas. Kalau didasarkan pada buku 4DX, 4 Discipline of Execution, itu fokus pada widely important goal, working on a lead measure, create motivating scoreboard, dan terakhir adalah create cadence of accountability. Jadi nanti sebenarnya akan kita bahas secara khusus, Mas Daril, nanti pada saat kita membahas bagian-bagian dari radix ini. Tapi nggak apa-apa, secara sederhana Bapak Ibu sekalian, berdasarkan pengalaman, ada 4 langkah atau saya katakan 4 langkah untuk membuat akuntabilitas itu terbangun. Yang pertama adalah clarity tadi. Rule-nya clear, responsibility-nya clear, goal yang ingin dicapai clear, itu clarity. Jadi harus clear, kalau nggak clear nanti orang bingung. Loh, saya ngerjain ini ternyata yang diminta adalah target yang B, dia ngerjain A. Karena apa? Lack of clarity. Jadi clear, orang itu tahu bahwa dia punya wewenang, punya tugas, punya tanggung jawab, dan punya tujuan atau goal yang harus dicapai. Yang kedua, ini biasanya kalau kita mendelegasikan sesuatu itu lupa. Tanggung jawabnya diberikan,
tugasnya diberikan, pekerjaannya diberikan, tapi wewenangnya kita pegang. Jadi orang akhirnya bingung. Karena wewenangnya ada di Bapak, ya Bapak yang bertanggung jawab, bukan saya. Ya memang itu tugasnya ada di saya, tapi kan wewenangnya di Bapak, bukan di saya. Tanggung jawab akhirnya nggak clear, mereka nggak ngerti. Akhirnya akuntabilitasnya menjadi ambigu, menjadi vagu, menjadi nggak jelas. Jadi yang kedua adalah wewenangnya juga diberikan sesuai mandat yang diberikan. Yang ketiga yang sering juga kurang kita perhatikan adalah resources-nya. Pada saat kita memberikan tugas dan tanggung jawab, kita juga harus memberikan resources. Ketika kita berikan fasilitas yang digunakan, maka otomatis mereka akan merasa, oh saya bertanggung jawab karena saya sudah spend, saya sudah memakai resources perusahaan. Sehingga atau resources apapun lah, resources perusahaan atau resources organisasi, tapi kita berikan mereka sehingga mereka bisa dimintai pertanggungjawaban. Oke, izin Pak Dewo dan Pak Eloy, kita tinggal 3 menit terakhir, boleh kita lebih kerucutkan lagi? Oke, yaitu Pak, itu Mas Daril, kira-kira itu yang terakhir adalah sistem pertanggungjawaban. Itu aja Mas Daril. Jadi harus clear, harus ada diberikan resources dan wewenang yang cukup untuk mengerjakan itu. Oke, karena kita 3 menit harus bagi waktu untuk ambil summary nih ya. Nah, sebelum kita summary, satu pertanyaan dari Pak Sony Christian Balikpapan, katanya Pak Eloy dan Pak Dewo, saya tertarik dengan TML Community. Mohon di-share dong lebih detail dengan programnya seperti apa dan bagaimana cara bergabungnya. Silakan Pak Eloy, singkat saja. Terima kasih. Pak Sony, TML Community itu kan, TML itu singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership. Dan kami hadir untuk menolong individu menemukan 3P sebenarnya, yaitu purpose, tujuan, mulai dari tujuan hidup, lalu tujuan kerja, tujuan organisasi, tujuan memimpin. Karena nggak mungkin orang tahu tujuan memimpinnya apa, kalau dia sendiri nggak ngerti tujuan dia hidup itu apa. Nggak mungkin orang tahu tujuan dia berkeluarga itu apa, kecuali dia tahu tujuan dia diciptakan di bumi apa. Nah, ini terbuka untuk agama, keyakinan, apapun. Kemudian bagaimana menemukan potensi dan bagaimana kita bisa bekerja penuh gairah, penuh semangat setiap hari. Nah, silakan telepon saja dulu deh Pak, WA dulu aja ke 0813-857-85704. Itu yang paling mudah. Nanti akan bergabung dengan Telegram, grup kita. Tapi ya silakan, ini juga saya lagi live ini di TML Community Instagram. Silakan follow. Lalu subscribe Pak, di kita punya kanal YouTube TML Community. Tadi saya sudah sampaikan bahwa selama tahun ini saya akan lebih fokus untuk live dari TML Community dan bukan dari Instagram pribadi yang Eloy Zaluhu itu. Karena ya memang ini panggilan hidup saya. Nama saya tidak usah dikenal, enggak apa-apa. Tetapi TML Community, Theocentric Motivation and Leadership, yang kemudian nanti ada adanya. Namanya adalah Theocentric Family and Parenting. Now that will be our legacy. Baik saya, teman-teman juga seluruh tim di Capstone Asia Servitama, dan semua teman-teman CTMers yang dinahkodai oleh Pak Dewo sebagai ketua tim formaturnya. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Eloy Zaluhu waktunya pagi hari ini. Pak Dewo juga terima kasih banyak. Minggu depan masih bergabung ya Pak Dewo ya. Kita bahas lebih tuntas lagi semua pembahasan yang belum terbahas di pagi hari ini.